Kembali di dua sisi tadi kalau Bung Pangi mengatakan rasanya kalau 2 kursi menteri untuk PDI Perjuangan tidak setimpal lah pengorbanannya. Minimalnya 3 atau 5 kursi. Kira-kira Bang Daniel pas nggak tuh kalau untuk PDI Perjuangan pengorbanannya untuk 2 sampai 3 kursi? Sampai dengan detik ini tidak ada pembicaraan apakah PDIP mendapatkan kursi atau tidak. Apakah PDIP meminta kursi atau Pak Prabowo menawarkan kursi, itu tidak ada pembicaraan sama sekali. Yang ada adalah rencana pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Itu yang sedang dibicarakan dan itu yang sedang dipersiapkan. Yang ada itu adalah rencananya pertemuan itu akan diisi dengan makan nasi goreng. Itu yang ada. Jadi maksud saya adalah pembicaraan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati ke depan itu tentu adalah pembicaraan yang levelnya tentu high context. Pembicaraannya tentang bagaimana membangun kesadaran elit bahwasannya ke depan 5 tahun ke depan penting kerukunan, penting persatuan dalam konteks ini. Kenapa? Karena Pak Prabowo sejak awal ingin membangun nalar publik, kesadaran bahwasannya 5 tahun ke depan kondisi geopolitik, geostrategis global kita itu sedang tidak baik-baik saja. Artinya rumah kita itu bisa terancam dari luar apabila kemudian di dalam rumah kita tidak solid. Jadi Pak Prabowo sedang membangun kesadaran itu. Karena Pak Prabowo paham betul tantangan yang sedang kita hadapi. Itu berkali-kali disampaikan Pak Prabowo. Tadi Anda bilang belum ada permintaan kursi dan belum ada penawaran kursi. Ya iyalah belum ada, orang ketemu aja belum gitu kan ya. Tapi kan ini penilaian dari pengamat nih, kira-kira idealnya begitu. Nah tadi terkait dengan konteks yang akan dibicarakan ya sudah pasti keluar kan nggak akan mungkin bahas soal kursi kan, pasti bahasanya kerjasama persatuan. Nah untuk persatuan ini kita tahu mereka ini PDI Perjuangan dan Pak Prabowo bersama koalisinya kan kemarin rival politik. Sekarang bahasanya memang persatuan. Kerjasama itu bisa terbangun tentunya ada dong yang bisa mengakomodir. Saya berikan contoh ya, misalnya Nasdem. Nasdem memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Sampai dengan detik ini di banyak forum, bahkan memang di belakang forum juga Nasdem tidak minta kursi terkait dengan itu. Kenapa? Karena memang sejak awal yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo, kita bicara tentang kepentingan 5 tahun ke depan. Bahkan lebih jauh kita bicara tentang 25 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Karena tadi yang ingin saya ingatkan juga kepada seluruh rakyat Indonesia, 5 tahun ke depan tantangan kita tidak hanya sekedar berhadapan dengan permasalahan domestik kita, tapi yang paling banyak akan mempengaruhi kita itu adalah permasalahan global. Anda perhatikan sekarang Iran, Israel, Lebanon dan sebagainya, Amerika panas dingin dengan China dan sebagainya. Nah kesadaran itulah yang perlu dibangun Pak Prabowo. Kalau kemudian kita masih menggunakan residu pemilu sebagai alat pecah belah, rasanya kita akan payah. Baik, Mas Adi Pray, ini kalau kita dengarkan juru bicara memang tugasnya begitu kan, berbicara yang bagus, rapi begitu kan, konteksnya konteks ideal lah yang harus dicapai pemerintahan Pak Prabowo nanti. Tapi mungkin nggak bersatu? Diharapkan memang residu sisa pilpres nggak berjalan terus sampai ke depan. Tapi bersatu tanpa ada embel-embel. Sekarang kan nggak ada istilah makan siang gratis ya. Kalau mau bersatu siapa dapat siapa? Ada. Ya, Pak Prabowo-nya ya. Udah lupa saya, maaf. Nah tapi kalau untuk politik kan nggak ada tuh makan siang gratis. Kalau di politik ya, kalau di rakyat nanti mungkin ada terima. 2 tahun lagi katanya. Nah mungkin nggak begitu bersatu tanpa ada who gets what, when and how gitu loh. Saya kira bisa. Itu terjadi ketika SBY jadi Presiden Republik Indonesia dan Ketua MPR-nya adalah Taufik Kemas. Apa yang bisa kita jelaskan dengan fenomena itu? Maksudnya apa itu? Satu sisi itu adalah akomodasi politik secara simbolik kepada PDIP yang kalah Pilpres, tidak mau berkoalisi, tapi ada elit penting namanya Pak Taufik Kemas jadi Ketua MPR. Itu koalisi yang bentuk yang lain. Dan pada saat yang bersamaan sepanjang 10 tahun PDIP tetap agresif menyerang SBY dengan kebijakan-kebijakannya yang dinilai tidak pro rakyat. Saya tidak mau berburu-buru terkait dengan soal apakah PDIP akan berkoalisi dengan Prabowo dalam bentuk konsesi politik seperti menteri. Karena per hari ini jarak psikologis PDIP dengan Jokowi itu belum selesai. Karena tidak mungkin
PDIP itu hanya berkoalisi dengan Prabowo tanpa Gibran Raka Buming Raka. Kan tak mungkin berkoalisi sebelah mata. Prabowo oke, tapi Gibran tidak. Mengakui presidennya saja tapi wapresnya enggak. Saya menduga mungkin nanti PDIP akan menjadi bagian dari koalisi pemerintah, menjadi bagian dari koalisinya Prabowo. Kalau hubungan Jokowi dan Prabowo Subianto itu tidak baik-baik saja. Masuklah di situ. Kan itu yang kemudian sebenarnya tunggu. Kenapa ada indikasi ke sana kah hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bisa nggak baik-baik saja? Urusan duniawi ini tak ada yang abadi. Semuanya itu serba babak belur dan serba lulu lantak. Apalagi dalam urusan-urusan politik. Enggak, pasti Anda berbicara ada dasarnya ya. Ada indikasi apa yang membuat seorang Adi Praetno bisa menyebutkan itu? Kebersamaan gitu Jokowi dan PDIP 23 tahun, bubar jalan. Jokowi dan Prabowo menjadi rival 10 tahun, berkongsi. Banyak ketua umum dan elit-elit partai yang berseberangan dengan internal partai. Itu adalah contoh di mana politik itu tidak bisa kita simplifikasi sampai mati dia akan terus berkongsi. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa per hari ini saya tidak terlampau yakin PDIP sekalipun berkoalisi dan mendukung Prabowo akan menjadi koalisi dari pemerintah. Paling yang disepakati adalah soal bagaimana alat-alat kelengkapan dewan di parlemen. Kalau per hari ini ada yang mencurigai bahwa PDIP jadi ketua DPR itu sebagai bentuk kompromi politik, saya ingin membantah. Undang-undang MD3 menegaskan bahwa partai pemenang pileg itu otomatis jadi ketua DPR. Nah, bentar. Itu memang benar karena memang sesuai undang-undang. Tapi kan sempat ada nih di awal untuk revisi, isu untuk revisi undang-undang MD3. Betul, cukup sudah revisi karena selera politik itu terjadi 2014 yang lalu. Jangan lagi ada upaya-upaya untuk merevisi undang-undang hanya karena persoalan politik yang berbeda. Kedepan siapapun yang menang pilpres, sekalipun pemenangnya pileg itu beda, jangan diubah ini undang-undang MD3. Bahaya. Karena ini yang akan merusak tatanan demokrasi dan tatanan kebangsaan dan keberadaan kita. Politik ya. Saya menduga jangan-jangan di tahun awal memang koalisinya adalah koalisi bentuk parlemen, bukan dulu masuk ke pemerintah. Karena belum ada keputusan resmi dari PDIP. Tapi itu tadi, kalau memang hilal politiknya ada indikasi hubungan yang tak lagi mesra misalnya antara Bang Dhanil Anhar Simanjuntak ya dengan kubunya Pak Jokowi, bukan tidak mungkin PDIP akan masuk di dalamnya. Tapi begini Anggi, kepentingan berkoalisi. Nanti saya lupa sebentar. Apakah benar gitu ada indikasi bahwa mulai ada nih keretakan, bisa saja terjadi keretakan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu loh. Iya, yang jelas sampai dengan hari ini dan insya Allah ke depan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu baik-baik saja, saling mendukung, saling menyokong. Dan Pak Prabowo adalah tipologi pemimpin, politisi, ya, negarawan yang menjaga baik hubungan dengan siapapun. Artinya beliau tidak ingin berkonflik secara personal dengan apalagi ini pemimpin bangsa dan mantan pemimpin bangsa. Pun demikian kan sebenarnya dengan Ibu Megawati. Pak Prabowo punya sikap politik yang berbeda misalnya dengan Ibu Megawati, tapi kemudian itu tidak membuat Pak Prabowo secara personal itu punya hubungan yang jelek. Pak Prabowo selalu bilang no hard feeling kalau terkait dengan hubungan pribadi. Jadi walaupun kami, Pak Hasim bilang 2 tahun loh nggak ketemu sama Bu Mega gitu ya. Oh iya kan memang memang belum bertemu dengan Ibu Megawati secara fisik kan. Bertemu ngopi begini. Kenapa? Karena ada sikap politik yang berbeda. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada komunikasi. Saya mau katakan adalah Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu kan naik turun terkait dengan hubungan politik dan itu adalah hal yang wajar. Apalagi keduanya adalah baik saja. Apalagi keduanya ini kan pemimpin politik dan punya gerbong yang banyak. Pun demikian. Tadi Anda bilang bukan berarti nggak ada komunikasi, artinya dalam waktu belakangan ini sudah ada komunikasi Bu Mega dan Pak Prabowo. Komunikasi pasti selalu ada ya, bisa melalui misalnya Ketua Harian Partai Gerindra Pak Dasko dengan Ibu Puan dan seterusnya, melalui Pak Mujani dan sebagainya. Jadi yang jelas Pak Prabowo punya komitmen untuk menjaga hubungan baik dengan seluruh kelompok. Pun demikian apalagi dengan Pak Jokowi yang memang secara langsung pernah saat ini masih menjadi
presiden kita dan bosnya Pak Prabowo. Oke, nah ini yang juga Mas Adi Praitno bilang juga menarik tadi nih, PDIP kayaknya nggak mungkin kan koalisinya sebelah mata sama presidennya aja. Ada yang menghambat di situ, ketidakharmonisan hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Itu masih jadi isu nggak tuh di situ? Apapun di itu, bukan itu yang akan menjadi pertimbangan dasar dari apakah kami akan bergabung. Kalau diminta, tadi kan udah disampaikan, belum ada pembicaraan, belum ada yang minta, belum ada juga yang nyodor-nyodorin diri, kan gitu ya. Artinya kami masih fokus dengan hal-hal tertentu yang saya sudah sampaikan tadi terkait dengan pilkada. Tapi tentunya di PDI Perjuangan kami tidak akan sekerdil itu dalam mengambil keputusan, artinya pertimbangan-pertimbangannya akan lebih terkait dengan bagaimana kita melihat bangsa tadi ke depannya, bagaimana kita menghadapi tantangan global, bagaimana kita bisa mensejahterakan rakyat, bagaimana kita bisa membangun negeri ini, menjadikan Indonesia negara yang dipandang di dunia, ya kan, menjadi pemain di peta politik global dan lain-lain. Jadi ini yang akan lebih menjadi pertimbangan dari kami, concern dari kami, dan itu juga yang saya rasa kalau sampai mudah-mudahan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu yang akan lebih dibahas. Tapi kalau bicara soal komunikasi tadi ya, saya menolak untuk mengatakan ketika Pak Hasim bilang 2 tahun tuh diartikan oleh banyak pihak seakan-akan ada bermusuhan di situ. Enggak, artinya apa? Dengan PDI Perjuangan ada koalisi di Pilkada misalnya dengan Gerindra, itu komunikasi karena PDI Perjuangan ini kan ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau beliau betul-betul nggak suka atau bagaimana atau betul-betul memikirkan soal political stance yang selama ini berbeda, kemudian ngambek, ya kan, nggak mungkin kan ini akan terjadi. Jadi banyak hal, komunikasi itu tidak harus lisan, komunikasi itu bisa dilakukan tadi antar kader yang di bawah, dan tentunya itu juga ada approval dari pimpinannya masing-masing. Jadi karena ini komunikasi itu kan nggak 100% verbal communication ya, ada non-verbal communication. Nah tadi dikatakan ini luar biasa loh ya, cita-citanya jauh ke depan, tidak hanya masalah domestik tapi lebih concern juga masalah global. Tapi kita juga akan lihat nih bagaimana beredarnya sejumlah nama yang katanya akan memperkuat kabinet Prabowo nanti, termasuk dari kadernya PDI Perjuangan. Kita bahas usai jeda. Sesaat lagi. Jadi udah jadi tukang ramal.